Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Suginem SPD dan jajarannya. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Sarpras beserta jajarannya. Yang saya hormati teman-teman kurikulum, Bapak Analis TU, Bapak Agus dan jajarannya, serta Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul dalam kegiatan in-house training hari kedua. Mungkin tema kita pada kali ini adalah hypnoteaching, strategi hypnoteaching dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang efektif dan menyenangkan di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga coffee break, yang keempat adalah pemaparan materi dari narasumber. Untuk acara yang pertama adalah pengarahan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Dr. Andawatimah MMPD, disilahkan. Terima kasih Bu Wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bu Ana dan Bu Ramasi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita Bapak Wahyudi MMT. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta stafnya. Yang saya hormati analis SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf tata usaha. Pak Agus, kalau boleh di WA anak buahnya supaya naik ikut dalam kegiatan ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beberapa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di Aula SMA Negeri 6 Kota Bekasi dalam rangka IHT hari kedua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriring salawat serta salam kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita umat Islam mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya aturkan banyak terima kasih Bapak atas kehadirannya di tengah-tengah kita keluarga besar SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Kiranya sangat tepat untuk saya mengundang Bapak Wahyudi untuk kegiatan IHT ini, karena dalam IHT ini hypnoteaching sesuai dengan rapat pendidikan kita, karena di rapat pendidikan kita satu-satunya yang nilainya masih sudah hijau tapi masih belum terlalu tinggi seperti yang lainnya adalah proses pembelajaran. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan diberikan pengetahuan bagaimana proses pembelajaran agar anak-anak itu fokus, nurut sama Bapak dan Ibu, dan anak-anak akan mencintai pelajaran dari Bapak dan Ibu guru sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, perlu sekali kita untuk mengajak anak-anak kita mencintai pelajaran yang kita berikan. Namanya kalau sudah cinta, anak-anak itu fokus sekali, terutama agar anak-anak kita mencintai pelajaran yang memang terkenal ya. Kalau matematika dan bahasa Inggris itu terkenal pelajaran yang sulit. Jadi nanti bagaimana caranya, Pak Wahyudi akan memberikan tip supaya anak-anak itu cinta terhadap pelajaran matematika, bahasa Inggris, IPA, dan lain sebagainya yang dirasa oleh mereka pelajaran itu sulit untuk dipelajari.
Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak dan Ibu, selamat mengikuti IHT hari kedua. Semoga ilmu ini sangat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, pahala buat Bapak Wahyudi, kemudian Bapak dan Ibu bisa terapkan kepada anak-anak sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak, dan Bapak dan Ibu mendapatkan ganjaran yang terus-menerus. Ya, semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu untuk mendidik tunas-tunas bangsa yang insya Allah nantinya akan mendorong atau menuntun Ibu menuju surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih untuk diikuti. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Semoga memberikan pencerahan dan semangat baru bagi kita di pagi hari ini. Ya baiklah Bapak dan Ibu sekalian, setelah pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah, kita akan mengadakan foto bersama, kemudian coffee break, dan setelah itu baru pemaparan materi dari narasumber. Bapak Ibu, silakan kita coffee break terlebih dahulu sambil nanti kita kalau sudah 10 menit sudah ngambil kopi, ngambil teh, mungkin kita bisa mulai pemaparan materi. Nah, selama berapa nih? Sekarang jam 9 ya, 10, 11, setengah 12, berarti 2 jam setengah. Kita akan bahas itu, kita akan kupas. Kita ada 4 sesi Bapak Ibu. Sesi pertama kita bahas tentang hipnotis itu apa. Sesi kedua bagaimana penerapan di dalam kelas. Sesi 3 pembuatan paparan yang bagus seperti apa. Sesi 4 penggunaan AI supaya anak-anak itu senang nanti melihat paparan atau tampilan dari Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Tes lagi, belum kompak. Siap. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Tadi sudah diperkenalkan Bapak Ibu. Nama saya Wahyudi, pendek namanya Bapak Ibu. Kenapa pendek? Karena ibu saya anaknya banyak. Iya, biar nggak pusing. Kalau anaknya banyak kan namanya sedikit Bapak Ibu. Supaya panjang Pak, nama saya. 1, yang kedua, karena ini materinya terkait hipnotis, maka gelar saya cantumin semua. Ini gelar akademik, ini non akademik. Ya, non akademik itu ditempuh bisa 3 hari, 4 hari, seminggu, atau sehari, atau sejam, 2 jam ada. CH, sertifikat hipnotis, sertifikat hipnoterapis, sertifikat hypnoteaching, sertifikat hipnotis mesmerism, sertifikat public speaking, sertifikat fundamentalis, handwriting analysis. Nah nih, pernah dengar Bu? Untung nggak ada almarhumnya Bu ya. ALM. Mati dong, sesar. Gelar non akademik itu banyak sekali. Sebenarnya nggak boleh dicantumkan, tapi karena ini saya mengajar kebetulan materi tentang hipnosis, hipnoterapis, jadi saya cantumkan. Ya seperti itu. Idealnya di satu sekolah itu ada satu lah Ibu yang menguasai ilmu ini nih. Ini nih, sertifikat fundamentalis handwriting analysis. Itu menganalisa tulisan tangan. Jadi untuk mendeteksi anak-anak yang ada masalah itu cukup dengan menulis, nanti akan ketahuan anak ini bakal bunuh diri nih anak ini, seperti itu. Ya, ada kasus mahasiswa UI di Danau meninggal, dikatakan bunuh diri, tapi kemudian disimpulkan tidak bunuh diri. Kenapa? Karena dari tulisan tangannya tidak menunjukkan kalau dia bunuh diri, seperti itu. Ciri-ciri tulisan orang bunuh diri itu 1. Nih ya, tulisannya berbelok-belok, tidak rata, tidak stabil. Kemudian ujungnya melengkung ke bawah, gitu. Nah itu ciri-cirinya. Berarti belum, kalau guru harusnya lewat masa lalunya harusnya. Ada yang panjang sebelah di kiri, ada yang kanan. Kalau di kanan berarti tukang bully gitu ya, baliknya. Nah sekarang dicek Pak. Kalau
Jangan, itu beda materi Pak, beda. Kita fokus ke hipnosis saja nih. CSTMI, Sertifikat School Training Motivasi Indonesia. Iya, sertifikat fundamentalis signature dah ini, tanda tangan. Jadi tanda tangan orang bisa dianalisis, Bu. Dan itu perusahaan-perusahaan besar kalau ingin menyeleksi top pimpinan, itu biasanya perlu satu orang yang bisa menganalisis tulisan sama menganalisis ini. Ya bisa, kalau disebut grafologi bisa. Jadi kalau memilih misalnya nih, tinggal 5 orang nih, kan pasti bagus-bagus semua tuh. Disuruh biasanya oleh yang ngetes itu disuruh tulis tangan, kemudian tanda tangan. Nanti akan ketahuan itu. Oh, kok bisa sih? Bisa dibaca karakter dari situ, nanti kita bahas. Ada materi di sini nanti. Oke Bapak Ibu ya. Gimana? Nah Ibu duluan Bu, saya dapat hadiah Bu. Konsentrasi berarti Bu. Mana Bu hadiahnya Bu? Satu aja Bu ya. Buat ngoreksi anak-anak. Nah, merah Bu. Ibu tetap konsentrasi berarti. Ya. Belum. Tebak Bu. Apa kira-kira? Ya, terima kasih Bu, sudah membantu saya. Belajar. Jar. Bingung Pak? Toples. Jangan bingung Pak. Ini juga salah satu cara, tadi anchor Bapak Ibu ya, ciptakan satu anchor di kelas itu yang Bapak Ibu akan dikenal. Yang kedua dengan ini, dengan tebak gambar ini juga salah satu sebelum memulai pembelajaran bisa dilakukan. Nih, masih banyak nih pulpennya nih. Kopi. Terima kasih Pak Arwan. Berkembang. Tahu dari mana Bu? Beras. Berkembang. Enggak apa-apa Bu. Apa? Guru berhenti belajar, murid berhenti berkembang. Jadi Bapak Ibu, kuasai ilmu baru Bapak Ibu ya. Saya dulu ketika diceburin teman saya belajar hipnotis itu juga saya ngapain belajar hipnotis? Kebetulan karena dibayarin aja Bu, saya mau. Ceburin begitu saya pelajari, dipakai buat apa ini? Saya ngajak saya pakai hipnotis, tapi ternyata beberapa kasus itu tidak bisa ditangani dengan kondisi normal Bapak Ibu. Di luar keilmuan Bapak Ibu. Ya. Jadi contoh kasus misalnya nih, ada anak ngelawan guru, sudah ditindak kesiswaan, nggak bisa. Nggak mau ngerjain PR. Sudah diapain, nggak mempan juga. Itu ternyata bisa Bu, dengan hipnoterapi itu dia bisa Bu. Nggak ngelawan guru, kemudian ngerjain PR gitu. Ya, jadi ada ilmu-ilmu di luar keguruan yang memerlukan orang ketiga. Kalau di sekolah ini ada 1 atau 2 guru yang bisa menguasai ilmu itu, bagus. Di sekolah ini jadi nggak usah perlu orang luar. Ya, ada satu kasus ketika saya ngajar itu, nama anaknya Andin. Imut anaknya itu. Setiap ngajar itu bengong gini aja Bu. Kayak orang konsentrasi Bu. Wah ini anak konsentrasi banget. Tapi kosong. Kosong. Saya ajak komunikasi, Din kenapa? Ngobrol-ngobrol. Kan agak tidak mudah juga ya ngobrol dengan anak seperti itu ya. Saya pancing, kesukaannya dia apa? Kamu suka permen nggak? Mau ke ruangan saya? Ada permen banyak loh. Oh permen apa aja ada? Akhirnya ke ruangan, ngobrol gitu. Kita building rapor, setelah itu konsultasi dengan guru BK-nya, ternyata ada banyak persoalan di rumah. Ya, kemudian diterapi dan sekarang anaknya ceria. Kemarin saya dengar menang lomba taekwondo gitu. Terakhir saya dengar itu. Jadi ternyata bisa dipergunakan ilmu itu
untuk kondisi-kondisi yang memang di luar keilmuan Bapak Ibu guru. Ya. Harapan saya Bapak Ibu, gelasnya ini Bapak Ibu kosong ya. Kalau masih setengah-setengah di sini ya kosongin lah, tumpahin biar kosong. Supaya ilmunya nanti masuk. Kalau masih penuh seperti ini, kosongkan juga. Harapannya supaya nanti ilmu yang dipelajari, ada perubahan di kelas Bapak Ibu. Jadi di kelas itu nanti yang Bapak Ibu ajar itu enggak monoton lagi gitu. Enggak garing lah istilahnya. Nah ini sertifikat saya. Saya mau tanya nih, hipnotis apa sih? Siapa? Bapak Ibu, hipnotis. Pak, silakan Pak. Ilmu mempengaruhi imajinasi orang. Ilmu mempengaruhi. Buat Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Enak kan? Jawab, saya kasih hadiah. Hipnotis. Ibu-ibu nih, ibu-ibu nih. Ibu-ibu pengen hipnotis nggak? Suaminya biar nurut. Ibu-ibu, saya Bu, hipnotis. Ibu-ibu, siapa? Ibu, silakan Bu. Hipnotis adalah suatu tindakan untuk mensugesti seseorang sehingga seseorang itu mau melakukan apa yang kita inginkan. Terima kasih Bu Retno. Bu Retno ya Bu ya, terima kasih. Dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Jadi hipnotis itu Bapak Ibu, seni komunikasi sebenarnya. Tidak ada hubungan dengan hal-hal yang mistis. Ya, murni seni komunikasi. Yang kita ajak komunikasi, dia nyambung, dia nyaman, kemudian dia tenang. Setelah itu apa yang menjadi keinginan kita sugestikan ke orang yang kita inginkan, seperti itu. Termasuk dengan anak-anak juga sama Bu, tekniknya sama. Sugesti, untuk mensugesti orang, untuk menghipnotis orang, itu ada, yang saya pelajari Bapak Ibu, ada 3 aliran. Aliran yang pertama itu secara verbal, artinya diajak ngomong, itu durasinya agak panjang memang, karena kita harus ngobrol, building rapport, membangun kepercayaan, kemudian kita berikan terapi. Tapi kalau yang kedua ini, yang mesmerism ini, lewat magnet, dia dipendarkan energi di badannya sehingga lemas, tidur. Yang ketiga ini dengan cakra, disentuh cakra, kan kita manusia itu punya beberapa cakra ya. Nah cakra ajna itu yang disentuh di bagian sini nih. Nah itu nanti dia akan lemas tidur gitu. Nanti kalau mau coba nggak apa-apa, ada yang mau jadi korban. Iya. Iya. Bu Retno ya, silakan Bu. Cakra itu titik di badan kita, titik pusat kalau gimana jelasinnya? Ini ada saraf nih Bu nih. Saraf, nah titik sarafnya itu loh Bu. Pusatnya. Di kita itu ada di atas sini, mahkota, ya Bu ya, lalu di sini. Yang kalau disentuh itu, ini kalau disentuh, itu nanti akan menggetarkan saraf yang lain. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi di beberapa titik di badan itu ada. Di bawah sini. Tapi kita nggak bahas itu Bu ya. Nggak terlalu dalam ini. Nah ini hipnotis. Orang yang kena hipnotis itu terhipnosis. Ya. Bapak Ibu ada yang kakinya disilang hari ini? Tersilang kakinya? Silang. Atau tangannya begini. Itu bentuk membentengi diri. Gak apa-apa Bu, bagus. Di tempat umum seperti itu lakukan. Tapi pada saat sesi belajar seperti ini, anak-anak di kelas hindari Bu. Gak boleh. Itu sudah menolak pertahanan badan. Ya. Makanya kalau orang ditepuk punggungnya, maaf Pak,
Bagus sebelah sini nih. Ini ngeblank sesaat gitu. Nah, gitu 0, sekian detik kalau bisa dipengaruhi itu bisa. Ya. Sulit. Kalau yang begitu di tempat umum dengerin musik silang blok itu siapa nih? Gitu Bapak Ibu ya. Kondisi pikiran yang sangat fokus, jadi tenang sekali. Ini mitos hipnotis untuk menguasai pikiran, betul tidak Bu? Oh tidak, karena hipnotis itu tidak bisa menguasai pikiran orang. Dia bisa memformat dan mensugesti. Jadi kalau misalnya dia punya hal-hal buruk, seperti uya-kuya gitu, nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa. Orang yang kena hipnotis itu, terhipnotis, dia gerak aja udah nggak bisa Bu gerak. Suruh ngangkat tangan nggak bisa. Paling dia bisa ngasih indikator jarinya bisa bergerak seperti ini. Jadi nggak sembarangan yang ditayangkan di TV itu konten untuk konten, dan itu pernah diprotes keras oleh IHA, Indonesia Hypnosis Association. Wah ini nggak sesuai ini seperti itu. Makanya tayangan itu kan berhenti kemudian. Kalau Bapak Ibu nggak mau dihipnotis, nggak bisa Bapak Ibu. Jadi Pak saya hipnotis saya dong Pak gitu. Ya nggak bisa. Kecuali Bapak Ibu kondisinya ada hal yang perlu disembuhkan seperti itu ya. Saya ngelihat istri saya geli banget misalnya. Istrinya masa geli? Kan ada karena trauma-trauma begitu. Itu bisa. Ngelihat cacing geli, ngelihat kecoa geli, takut seperti itu bisa disembuhkan. Jadi tidak menguasai pikiran, apalagi yang terkait dengan beliefnya atau agamanya. Itu sulit sekali. Merupakan praktik supranatural, nggak ada hubungannya Bapak Ibu. Murni, ini ilmiah. Sama dengan tidur, berbeda. Kalau tidur, orang tertidur itu ada 2 gelombang Bu. Yang baru tidur 5 menit, sama yang sudah ngorok. Nah, kalau sudah ngorok itu nggak bisa dihipnotis. Tapi yang 5 menit setelah tidur itu bisa. Nah, manfaatkan itu Bapak Ibu. Misalnya apa? Tadi yang mau nikah lagi siapa nih? Pak Jainal misalnya. Gitu ya. Baru tidur gitu ya. Langsung tuh deket istrinya. Tapi istri tuh dia punya sensor apa ya? Kalau ada yang mendekat itu suka, dia otomatis dia. Saya pernah coba beberapa kali dengan istri saya itu baru gini, melotot langsung, kaget. Saya yang kaget ini, astagfirullah. Orang saya mau sugesti dia saya. Iya, ibu-ibu tuh luar biasa. Mungkin karena sudah terbiasa punya anak bayi seperti itu ya. Ketika ada yang mendekat gitu, dia ada perasaan seperti itu. Jadi jangan deket-deket Pak. Apalagi sampai dibisikin, la ilaha illallah mati. Jangan deket-deket. Agak jauh gini. Misalnya baru tidur, denger Papa enggak gitu. Kalau denger, gerakin jarinya. Kalau dia gerak-gerak begini Pak, langsung sugesti. Ya, mulai besok Mama semakin sayang sama Papa gitu ya. Gitu Pak. Mulai besok ikhlaskan Papa. Kerja. Kerja ngapain Pak? Ikhlaskan. Kira-kira seperti ibu-ibu juga sama Bu. Bapak lebih gampang. Bapak kalau leles gitu udah ibu deketin gini goyang-goyang bodo amat bapak-bapak itu. Enggak tahu kenapa tuh. Ya. Itu lebih gampang. Baru itu leles langsung bisikin, "Pak, jangan la ilaha illallah lagi Bu." Mulai besok tambahin uang jajannya. Kalau misalnya pules Bu, tapi cek dulu ya. Kalau dengar Mama gerakin jarinya Pak. Kalau dia gerak-gerak baru sugesti. Tapi kalau misalnya dia nggak gerak sama sekali, gangguin Bu. Goyang-goyang. Habis itu ngomong lagi, "Pak dengar Mama nggak? Gerak-gerak." Itu. Sugesti yang bagus ya. Mulai besok dan seterusnya Papa rajin ibadah.
Begitu ajan ke masjid. Nah, seperti itu. Ingat ketika menggunakan kata-kata, hindari kata tidak, jangan, dilarang. Nggak boleh. Dilarang keras ketika melakukan sugesti. Karena kalau Bapak Ibu misalnya nih, pejamkan mata kemudian jangan bayangkan gajah, yang keluar siapa? Gajah. Karena kata jangan, tidak, oleh alam bawah sadar tidak didengar. Begitu juga nanti di kelas Bapak Ibu, ketika mensugesti anak, ngobrol dengan anak, hindari menggunakan kata-kata jangan. Tapi kesiswaan mana kesiswaan nih? Mana? Wah, ini Bu Rini nih. Ini Bu Rini kalau ada anak telat, hei kamu telat mulu. Wah, enggak boleh Bu. Hei kamu kurang disiplin, kurang tepat waktu. Wah kelamaan Pak. Ya, itu nanti termindset di pikiran anak, telat. Dia akan telat lagi. Gitu. Kurangi menggunakan kata-kata negatif. Hindari sekali, terutama Bapak Ibu guru. Terutama anak SD, SMP. Dia critical areanya itu pembatasan masih belum tebal Bapak Ibu. Sugesti apapun yang Bapak Ibu kasih itu masuk. Ya. Besok datang jam 6 gitu, seperti itu Bu. Jangan dibilang telat mulu. Kamu lagi, telat lagi. Telat lagi besok Bu. Hei kamu besok datang jam 6. Wah gitu Bu. Teriakan seperti itu. Ya. Di kelas juga sama Bapak Ibu. Hei jangan berisik. Wow berisik tambah berisik. Hei diam. Wah gitu ya. Silakan berisik. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Lupa ingatan? Oh enggak Bu. Enggak lupa ingatan. Nanti akan pulih biasanya. Menggunakan jin dan ilmu hitam. Ini ada guru agama siapa nih? Mbak Jainal. Oh, Pak Nunjuk. Mbak Jainal, guru agama ya. Ini agak ini ya, kesurupan misalnya ya. Misal kesurupan. Kesurupan itu ada dua. Tapi pengalaman saya yang bersumber dari jin itu kecil sekali. Selama ini yang banyak kesurupan itu adalah karena mentalnya, alam bawah sadar dia. Yang bersumber dari jin itu, dia nggak bisa ngaji, tahu-tahu lancar, nah itu dari jin. Tapi itu kecil sekali Pak, saya belum pernah nemu. Tapi kata teman saya ada, tapi kecil sekali. Ya. Jadi kalau ada anak kesurupan Pak, yang pertama, pisahkan. Ya, karena anak-anak itu tiga visual, yang ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Kalau dia melihat itu bisa ketarik. Kalau dia mendengar bisa ketarik, dia bisa merasakan bisa ketarik juga. Jadi kalau ada kesurupan pisahkan. Setelah pisahkan siksa dia. Jangan dibuat nyaman. Kok gitu Pak? Kasih cabai mulutnya bensin Pak. Emang curanmor Pak kasih. Kasih garam, ntar dia nggak nyaman ya. Kan anak itu ada pembelajaran, ada 3 tuh Bu ya, kinestik, auditori, sama visual. Nah 3 itu yang akan menarik. Gantung dia kuatnya di mana. Dia kalau auditori begitu dengar teriak-teriak, wow, dia akan ketarik gitu. Walaupun dia nggak ngeliat. Jadi pisahkan, ya. Setelah pisahkan, sadarkan. Kalau kenapa sih di Indonesia doang kesurupan? Karena memang ada banyak tayangan itu Bu. Jadi anak yang kesurupan itu mentalnya pasti bermasalah. Biasanya dia kurang kasih sayang, banyak masalah, maka ketika dia ada masalah, dia ingin disayang. Caranya seperti apa? Dia akan kesurupan, kemudian banyak orang di sekeliling dia, menyayangi dia, oh ayo bangun sayang, ayo. Itu kalau dilakukan seperti itu Bu, nanti akan muncul lagi. Suatu saat dia ada masalah, oh kesurupan lagi. Ya kira-kira seperti itu. Tapi kalau yang bersumber dari jin itu kecil kemungkinan. Itu serahkan guru agama deh. Saya nggak ikut-ikutan. Apa? Kemarin, tahun kemarin saya tuh ya, sakit. Yang ikut kesurupannya, ya makanya saya yang bilang, saya ngerasain kalau tadi misalnya saya sebagai anak yang ingin diperhatikan atau apa kan saya kemarin Pak Yogi sakit? Kesurupan, oh.
pasti ada hal-hal yang mempengaruhi Pak Yogi. Bukan. Fokus pada tujuan Pak Yogi aja. Jangan hindari hal-hal yang nggak penting lah. Sawan. Nah itu Bu, Pak, dipastiin dulu Pak, dia benar-benar nggak bisa bahasa Sunda Pak, enggak. Jadi tadi Pak ada dua itu ya, yang guru agama ini. Ada yang faktor jin, ada yang karena memang bawaan karakter dia, Pak. Alam bawah sadar dia memang bermasalah, seperti itu. Pokoknya yang bersumber dari alam gaib itu, dia nggak bisa ngaji, lancar banget ngaji. Nah, atau dia nggak bisa bahasa Inggris, tahu-tahu usia lancar tuh mau baca bahasa Inggris, ya, seperti itu Pak. Nah itu di luar ini Pak, harus guru-guru agama atau yang iya Pak, itu alam bawah sadar Bapak yang kemudian mengendalikan alam sadar Bapak. Contoh nih sehari-hari Bapak Ibu, sehari-hari kita sebenarnya sudah sering terhipnotis. Ya sehari-hari contoh, habis sholat atau beribadah ke gereja, itu kondisi hipnotis juga Bu, tenang. Apalagi kalau jam 2 pagi itu. Kalau di Islam namanya tahajud itu tenang sekali. Itu hipnotis juga. Secara halus ya. Nonton film di bioskop, dingin, cuacanya remang-remang apa gelap, fokus, itu hipnotis juga. Makanya yang Ibu tonton pasti ingat. Dan parahnya nih kalau nontonnya setan, nah itu repot lagi. Masih ada yang suka nonton film setan Bapak Ibu? Masih. Film setan. Itu akan mempengaruhi alam pikiran bawah sadar dia. Yang kemudian kok kesurupan bisa meraung-raung seperti harimau gitu. Ya. Ya karena yang dia tonton yang dilihat. Senang membaca, di tempat lagi santai baca. Atau mungkin Bapak Ibu sering lihat teman nguap, jadi teman yang baik Bapak Ibu ya. Ketika nguap jangan jadi teman bangsat, dikasih apa tuh, disumpel pe kertas. Nguap mulu gitu. Jadi teman yang baik. Ketika teman nguap itu gelombangnya turun, alfa. Dikasih pujian. Aduh, pinter banget. Aduh, rajin banget seperti itu. Nganga mulu, nguap mulu. Itu gelombang otaknya turun drastis gitu. Nanti kita bahas tentang gelombang otak. Sedang menikmati makanan. Nah, makanya di rumah tuh masak yang enak-enak Bu. Itu salah satu bentuk hipnotis juga. Tapi hipnotis halus Bapak Ibu ya. Akan mengingat Ibu dengan masakan yang sudah Ibu masak. Ya senang pijit, nah ini juga sama. Melamun, buang air kecil, itu juga hipnosis, halus. Buang air besar apalagi, itu tenang sekali. Makanya anak-anak kalau buang air kecil, bawa catatan kecil nggak apa-apa Bu. Anak-anak sedang buang air kecil nih, matematika susah menghafal rumus. Kamu nak ketika buang air kecil, bawa catatan yang sulit kamu hafal. Beberapa fungsi hipnotis, stek hipnotis, pernah lihat Bu di acara apa? Stek itu berarti untuk pertunjukan panggung. Ya. Romi Rafael misalnya di panggung. Nah itu sebenarnya di belakang panggung itu dia sudah dikondisikan. Nanti apapun yang saya katakan itu sebagai sebuah kebenaran. Nanti begitu dia tampil, apapun yang dia katakan itu akan tersugesti. Seperti itu. Dan dalam ruangan ini nih hanya 10% Bapak Ibu yang gampang disugesti. 80% sedang. Yang 10% sulit sekali disugesti. Di hipnotis sulit. 10%. Hipnoterapi ini untuk pengobatan penyakit-penyakit
karena trauma-trauma itu bisa. Yang ketiga, hypnoteaching. Nah, sekarang ini kita bahas hypnoselling untuk penjualan, hypnoparenting itu untuk menghipnotis anak-anak. Jadi anak-anak juga bisa Bu dihipnotis. Bapak Ibu yang punya anak balita, hati-hati kalau berbicara. Anak balita itu belum kebentuk critical area atau pembatas antara sadar dan bawah sadar. Itu apapun yang Bapak Ibu katakan itu masuk. Sehingga gampang banget anak kecil itu, Ibu program jadi apa ya bisa itu. Ya. Yang balita, kalau SD sudah kebentuk tipis, SMP udah mulai menebal seperti itu. SMA semakin tebal, semakin tua semakin tebal. Sehingga orang tua itu lebih banyak pertimbangan kalau memutuskan banyak hal. Kalau anak kecil kan enggak, dia mau lari-lari aja gitu. Makanya kalau anak kecil itu menyuruhnya yang positif-positif Bu. Hei, jangan lari. Wah, tambah kenceng dia. Pakai jangan. Stop, berhenti. Nah itu berhenti. Ya, Bapak Ibu yang punya anak masih balita. Nah ini kita kesini nih. Pikiran kita, ini dibagi dua Bapak Ibu. Ada pikiran sadar, ada bawah sadar. Di tengah-tengah ini ada critical area, atau pembatas, atau ras. Disinilah kita akan main nanti Bu nih. Ketika ini terbuka, maka apapun materi yang kita sampaikan itu masuk Bapak Ibu. Ya, kalau ininya ketutup, apapun materi kita sampaikan akan mental. Ya, contoh misalnya Pak Yogi, kita nyopet yuk gitu kan. Itu begitu ada informasi nyopet, dia akan kesini dulu kan, disaring. Nah itu kan melanggar agama, mental, gitu kira-kira Bapak Ibu. Tapi kalau nggak ada saringan ini, kita nyopet yuk. Oh oke, gitu, langsung. Ya, anak kecil balita itu belum terbentuk ini nih. Maka apapun sugesti yang Bapak Ibu kasih masuk gitu. Ya. Dia suka main game karena tidak dilarang, maka dia masuk ke sini. Oh, itu menyenangkan. Dia akan main game terus. Dan dia akan lihat orang tuanya, jalannya, berbicaranya. Maka paling efektif memang ngajarin anak TK, Bu. Mau diajarin misalnya tertib, berkata-kata baik, itu anak-anak yang masih TK itu ini belum sudah terbentuk tapi tipis sekali, sehingga paling gampang disugesti. Pikiran sadar, ini gelombang otak beta, analisis, ego, stres. Pikiran bawah sadar, ini yang akan kita fokus di sini. Jadi intinya kalau ini terbuka, maka materi apapun yang Bapak Ibu ajar masuk. Nah gitu. Matematika masuk. IPA masuk, IPS masuk. Kenapa? Ininya sudah hilang. Bagaimana cara menghilangkan filter critical area ini? Nah itu yang akan kita bahas. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang penting di sini nih. Ini kalau tidak dipahami, nanti kegiatan di kelas tidak akan ada perubahan. Ini seperti fenomena gunung es Bapak Ibu. Yang atas ini kecil kelihatan, ini yang sadar kan kecil. Tapi yang bawah ini besar sekali dampaknya. Kalau kita bisa memprogram pikiran anak-anak, keluarga kita atau kita, di pikiran bawah sadar ini efeknya luar biasa. Cita-cita anak, keinginan anak, keinginan bapak ibu, ya itu kalau bisa memprogram ini, ibu bisa mengupayakan, bapak ibu bisa mengupayakan, lalu punya perasaan layak, itu bisa tercapai. Jadi utamanya di sini. Dan ini bekerja 24 jam, tidak berhenti. Memompa jantung bapak ibu, ya, ibu bernapas. Ini kalau berhenti bekerja out, napas berhenti gitu maksudnya, lupa napas gitu. Saya lupa napas. Kalau lupa napas berarti pikiran bawah sadar ini berarti konslet, ya. Nih gelombang otak Bapak Ibu. Kita gelombangnya ini kondisinya di sini. Ini beta ini. Kalau sampai ke tahap alfa, tadi Bapak Ibu buat anchor, buat cerita lucu di kelas sebelum memulai pembelajaran. Buat yel-yel. Untuk mengkondisikan ke dalam gelombang alfa.
Ini kalau udah gelombang alfa, gelombang otak ini, itu bisa Bu, disugesti secara halus. Kalau theta, ini gelombang, ini sangat rileks dan itu seperti orang tertidur tapi bisa sadar, bisa mendengar semua perkataan orang. Nah ini bisa digesti. Kalau ini udah tertidur, udah nggak bisa ini. Kalau ini udah out, ini udah out, udah nggak bisa nih. Ini pules. Ya. Kalau ini tertidur tapi bisa mendengarkan. Kalau ini tersadar tapi gelombang ininya sudah hilang nih. Ininya nih hilang. Kalau itu hilang masuknya ke sini, ke alfa. Nah, harapan kita Bapak Ibu nanti program anak-anak, sugesti anak-anak sampai tahap ini nih alfa. Jangan sampai tidur Bapak Ibu. Oke anak-anak tidur semua, ya tidur di kelas ngorok. Gak bisa Bapak Ibu. Jadi kita sampai tahap ini ya, sampai gelombang alfa. Sehingga anak-anak nanti rileks, nyaman belajar bersama Bapak Ibu. Kalau sudah rileks bersama Bapak Ibu nanti filter ininya terbuka, sugestinya masuk. Nah gitu. Pak, harus lucu Pak, ya enggak juga. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa galak, mah galak aja. Enggak apa-apa. Tapi di awal buat anak-anak nyaman. Caranya gimana Pak? Tadi buat apa itu? Buat cerita, buat tebak gambar seperti tadi. Ya. Atau membuat anak penasaran gitu. Ya. Misalnya guru matematika tahu-tahu bawa kotak ke kelas. Kan bingung tuh. Guru matematika biasanya kan galak ya. Guru matematika saya galak banget tuh. Bu, Pak namanya Pak Usen. Pak Usen, galak banget. Udah hitam ngajar matematika lagi. Tinggi. Tinggi guru saya Pak Usen. Itu pernah gebrak meja tuh sampai hancur Pak meja itu Pak. Emang udah rapuh kali itu mejanya. Kelas diajar dia berisik. Diam, buak kata waduh, aduh, udah stres gitu anak gimana mau disugesti ya. Itu matematika pasti udah begini aja. Udah gak berani udah. Pokoknya diem aja dah. Mau ngerti gak ngerti diem aja dah. Kalau itu kan fatal Bu. Ininya gak kebuka, ketutup. Ngebentuk critical area. Sehingga diajarin sinkos. Tangan ini, ini. Kondisinya tidak akan bisa masuk ke alam bawah sadar anak-anak. Kira-kira seperti itu. Guru matematika bawa kotak nih. Set. Anak-anak, kita akan menyelesaikan sebuah misi di dalam kotak ini nanti ketika menyelesaikan itu akan keluar misi apa kita hari ini. Wah, misalnya ternyata belajar tentang ruang misalnya seperti itu. Ya. Dan Bapak Ibu jangan stres banget Bapak Ibu di kelas. Ya Allah, saya dulu awal-awal iya umur 20 tahun waktu ngajar pertama itu stres banget. Tapi ketika umur 35 udah mulai nyantai ternyata. Di sekolah isinya cuma 3 Bapak Ibu. Intrakurikuler, kokurikuler sama ekstrakurikuler. Udah 3 itu doang. 24 tahun, mau 25 tahun ngajar isinya cuma 3 itu. Mau CPSK, K13, KTSP, kurikulum merdeka. Sama 3 itu doang. Cuma digonta-ganti. Sampai saya ikut guru penggerak Bapak Ibu. Ayah apa sih kurikulum merdeka? Isinya 3 juga itu sama. Ya Allah 3 juga lagi. Ternyata. Saya nggak mau ikut guru penggerak. Saya mau yang ngajarin guru penggerak. Saya ikut PP, seleksi. Lolos. Isinya itu juga Bu. 3 itu. Cuma namanya diganti-ganti. Kemarin P5. Nah itu kokurikuler juga. Sekarang kokurikuler juga, 8 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kok kurikuler juga. Ya digonta-ganti aja Bapak Ibu. Jadi happy aja Bapak Ibu. Enggak. Apalagi beban administrasi. Ini Bapak lagi ngentri rapot nih pasti nih. Iya Pak lagi ngentri rapot ya. Saya juga tadi di WA Capsek. Pak tolong selesaikan entrian rapot. Ya. Padahal saya udah izin. Izin Pak besok saya seharian di SMP 6 gitu. Ya diizinin. Tapi di situ tolong hari ini selesaikan rapot ya. Ditagih juga. Bapak Ibu beban administrasinya sudah tinggi. Ya, ngisi apa lagi? PMM masih ada ternyata. Ngisi apa?
Eh, maka jangan dibikin stres, isi aja, happy aja Bu, isi aja. Di kelas masuk ke kelas happy, keluar ke kelas bahagia, di rumah santai, gitu loh Bu. Ya, dianalisa, di-scan otaknya. Oh, kenapa sih laki-laki itu kalau dengar suara wanita ngomel ketawa-tawa? Oh ternyata dia mendengarkan musik suara wanita di tempat dia mendengarkan suara musik. Bayangin aja Bu. Maka laki-laki tahan banteng Bu, ibu omelin aja. Hah. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, gelombang otaknya laki-laki dan wanita itu bentuknya sama Bu, sujud. Tapi cara kerjanya itu rumit banget. Beda. Laki-laki lebih sederhana, kalau wanita lebih rumit. Lebih ruwet ya. Coba aja Bapak nganter nih, Pak Jainal nganter istri nih, beli baju. Kan kalau kita laki-laki enak ya, beli kelar gitu. Ibu kan enggak, pegang sini, pegang sono, lantai 2, lantai 4, lantai 5, turun lagi. Beli itu juga. Astagfirullahaladzim. Kenapa nggak dari tadi aja sih? Ya itulah Pak. Belum, wah, apalagi kalau nawar Pak. Kalau udah nawar, istri saya nawar, saya jauh-jauh Pak. Pura-pura nggak kenal. Takut berantem. Iya bagus Pak. Bagus Pak, ngopi di parkiran. Kalau udah selesai mah telepon ya. Nah, kelar. Ini cara menembus tadi nih. Bapak Ibu ini ya. Ini nih. Cara menembus ini seperti apa? Mana nih? Kelewat. Nih. Satu dilumpuhkan. Tapi kan nggak mungkin Bapak Ibu ya. Anak-anak dilumpuhkan. Di-shock, dibikin shock gitu loh. Kan nggak mungkin. Anak lagi tidur misalnya ya. Tahu-tahu, wah, bangun diomelin gitu. Itu shock Bu, dilumpuhkan. Dia langsung begini. Itu dilumpuhkan. Atau menerima kejadian yang membuat dia, itu dilumpuhkan. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu menerima kejadian buruk atau yang sangat menyenangkan, itu bisa lumpuh. Ingat banget itu. Pernah kecopetan ingat gitu ya. Pernah digantung mantan ingat gitu. Dialihkan. Nah ini biasanya ini yang sering hipnotis nih ini, yang di jalanan Ibu. Dialihkan. Misalnya ada 3 orang nih, 1 orang nanya alamat, Pak, alamat telepon ini di mana ya? Alamat rumah ini di mana ya gitu. Oh kayaknya nih. Nah belum kelar dia jawab, tahu-tahu temennya datang lagi. Pak, ini kalau jalan ini kemana ya Pak? Belum kelar jawab, temennya lagi datang. Bu, saya bingung Bu, jalan ini ikut saya aja. Nah seperti itu adalah dialihkan. Dibuat bingung. Ya, makanya kalau Bapak Ibu ada yang bertanya di pinggir jalan, kemudian dia belum selesai menjawab, udah ada yang nanya, Ibu lebih baik menghindar. Bapak Ibu menghindar. Kalau Bapak kan lebih tenang, Ibu menghindar, set jauh gitu. Lalu satu-satu gitu ya, langsung aja di-cut seperti itu. Nanti berantem. Disukai, nah atau figur. Ini makanya iklan-iklan itu menggunakan bintang film, kenapa Bu? Karena figur disukai. Ya. Dan bayarnya mahal Bapak Ibu. Nah ketika Bapak Ibu disukai anak-anak, sebagai karakter Bapak Ibu masing-masing ya, maka otomatis critical area akan terbuka. Tapi sesuai dengan karakter Ibu masing-masing ya, nggak harus lucu ya. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa tegas nggak apa-apa. Tapi di awal tadi dibuat anak nyaman dengan ketegasan Bapak Ibu. Yang kemudian pengulangan. Nah ini kalau diulang-ulang di kompleks saya itu lagu Partai Perindo itu anak-anak kecil hafal Bu. Kenapa? Partai Perindo lah, anak kecil nyanyi Partai Perindo. Kenapa Bu? Sering diulang-ulang. Ya. Enggak ada lo, enggak rame gitu kan. Apapun makanannya, minumnya sosrona. Karena apal kenapa? Karena diulang-ulang. Ya. Materi juga sama Bapak Ibu, ulang-ulang aja. Lama-lama nanti bosen. Bu, iya nggak apa-apa Bu.
Misalnya visi, misi, slogan, apapun itu ulang-ulang aja terus. Ya. Supaya anak-anak ingat yang menjadi hal-hal baik misalnya. Diingetin. Tapi ketika mengingatkan, ingat tidak menggunakan, hindari, tidak, jangan. Nah itu. Boleh nggak Pak menggunakan tidak, jangan boleh, tapi tambahin belakangnya konsekuensinya. Tapi itu kurang efektif ya untuk komunikasi. Misalnya hari ini jangan telat ya, itu kan nggak boleh. Tapi tambahin konsekuensinya. Karena kalau kamu sering terlambat seperti ini, suatu saat kamu akan bekerja, kalau terbawa, efeknya akan seperti ini. Boleh, tapi itu kurang efektif untuk komunikasi dengan gaya hipnotis. Ya, upayakan ya yang positif aja. Tepat waktu ya, jam 6.15. Yang jelas. Karena otak bawah sadar itu tidak bisa menerima informasi yang enggak jelas. Ya. Sekolah masuk jam berapa? 6.30 Pak. Ini jam berapa? Berarti kamu telat Pak, kurang tepat waktu. Wah gitu. Bapak Ibu sakit juga sama Bu, jangan bilang sakit Bapak Ibu ya. Sakit, kurang sehat. Ya kira-kira seperti itu. Diulang-ulang. Identifikasi kelompok. Nah Bapak Ibu kan anak nurut dengan orang tua, dengan ibunya, dengan gurunya. Bapak Ibu sudah punya modal sebenarnya. Anak itu ketika ngeliat guru kan identik guru itu adalah sosok yang pintar, yang harus didengar, yang harus dipatuhi gitu. Itu modal Bapak Ibu. Di kompleks saya juga sama Bu. Oh ini guru ya, oh jadi bisa nih jadi perangkat RT seperti itu. Akhirnya ditugasin lah di RT. Oh ini guru ya, oh berarti bisa ngomong. Nanti kalau ada acara nikahan, lamaran, bapak aja yang ngomong gitu. Kan guru gitu. Seperti itu yang terjadi. Lanjut. Nah, sugesti bawah sadar. Kalimat positif. Hindari, jangan, tidak, dilantarin udah saya jelaskan. Gunakan alur cerita. Jadi cerita Bapak Ibu, misalnya kan di pembelajaran itu ada kegiatan pendahuluan Bapak Ibu ya. 15 menit atau 20 menit. Ya nggak apa-apa Bu, cerita aja dulu, nggak apa-apa. Kondisikan anak dalam kondisi gelombang otaknya alfa, tenang. Baru Ibu masuk ke materi, nggak apa-apa. Ya Bu ya. Bu Kepsek izin ya, nanti kalau pendahuluan Bapak Ibu bercerita dulu gitu, nggak apa-apa. Banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Supaya nggak lupa, nggak boleh salah apa nggak usah belajar. Supaya nggak lupa, belajar ilmu teaching Pak. Sesat. Tapi benar juga Pak itu. Banyak belajar, banyak lupa. Anak kalau diajari 10 bab, 1 bab lupa, wajar. Banyak belajar, 1 bab lupa. Banyak belajar, banyak lupa. Diajarin 1 bab, lupa 2 halaman, sedikit belajar, sedikit lupa. Supaya nggak lupa, nggak usah belajar. Supaya nggak lupa belajar ilmu teaching Pak. Supaya memahami karakter anak dan pikiran bawah sadar anak. Pergunakan alur cerita, Bapak Ibu cerita. Misalnya hari ini siapa anak yang galau? Saya Pak, saya Bu, gitu galau. Bapak Ibu ceritakan, galau itu kan karena apa ya nak? Oh karena memikirkan sesuatu Pak, sesuatu itu apa ya? Oh masalah. Oh jadi gini nak, cerita nggak apa-apa. Ada seorang petani gitu ya, hidup bersama keledainya. Cerita Bapak Ibu nggak apa-apa. Kan sekarang ada AI Bu, nggak usah bingung-bingung, Pak saya ngarang cerita apa Pak? Ada AI. Di handphone Bapak Ibu masukin Gemini kayak ChatGPT, masuk seperti itu. Ya. Hidup dengan petani. Dia cuma berdua, anaknya sudah ke kota. Suatu hari petani sibuk bekerja, dia kelelahan tidur, lupa nggak ingat keledainya nak. Keledainya jalan-jalan masuk ke sumur. Nah, seperti itu. Apa yang dilakukan nak kira-kira? Cerita aja Bu Bapak di kelas. Ditarik Pak, nariknya gimana? Sendirian nggak kuat. Yang dilakukan petani tersebut adalah mengubur keledainya. Diambil cangkul, dikubur keledainya dengan cepat mungkin supaya dia tidak mendengarkan suara rintihannya.
Apa yang terjadi nak? Keledai tersebut ternyata menggoyangkan badannya, injek tanahnya, terus seperti itu. Akhirnya keledai tersebut keluar dari sumur tersebut. Nah cerita tuh, masalah seperti itu ya nak ya. Nggak apa-apa bu cerita di kelas. Karena otak manusia itu didesain senang dengan cerita-cerita seperti itu. Ya. Pengulangan, penekanan. Nah, ini nggak apa-apa bu, diulang-ulang. Hal-hal baik Bapak Ibu ya sebelum mulai pembelajaran. Kenapa sih nak kamu perlu belajar matematika? Berikan penyadaran ke anak-anak. Matematika itu penting loh nak. Kenapa bu? Kenapa sih? Ada nggak anak yang bertanya, kenapa sih kita belajar semua pelajaran Pak, Bapak Ibu? Belajar fisika, belajar matematika, belajar IPA, belajar IPS. Kan saya cuman senangnya pelajaran olahraga doang Pak. Kalau ada anak bertanya gitu, kasih jawaban bu. Di sekolah itu buat menyelesaikan masalah, nak. Belajar nyelesain masalah. Jadi setiap masalah di pelajaran pun selesaikan. Suatu saat kamu akan terbiasa dengan masalah. Dan kamu akan bertahan hidup di masyarakat. Kasih pengertian. Matematika itu dasar, nak. Sampai tua, sampai mati kamu akan ketemu dengan matematika. Jadi kasih penyadaran bu, ke anak-anak. Nilai emosi. Nilai-nilai ya, kebanggaan setiap orang berbeda. Mudah dipahami, tidak melanggar etika atau norma. Gunakan kata-kata yang gampang dipahami Bapak Ibu. Jangan yang sederhana aja, seukuran anak-anak. Turunkan level kecerdasan Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu cerdas, tapi ketika berhadapan dengan anak-anak, turunkan levelnya. Gitu. Nah ini faktor pembentukan kepribadian, ada karena faktor dari luar, ada yang dari dalam. Ini model human model of the world ini. Jadi anak-anak itu kenapa bisa dikategorikan 3 tadi Bu? Ada yang visual, auditory, kinestetik. Ini, begitu dia terima rangsangan, baik rasa, suara, atau gambar, atau bunyi-bunyian, atau pengecapan, nanti akan masuk ke sensornya, kemudian difilter tadi. Masuk ke alam bawah sadar dia. Lalu akan menjadi kebiasaan dia. Maka bisa dibedakan ke dalam 3 itu Bapak Ibu. Nih, anak-anak yang suka dengan visual Bapak Ibu, ciri-cirinya nih, duduknya paling depan biasanya. Yang anak visual Bu nih. Lalu dia suka melihat gambar-gambar, diagram, lalu tesnya dia suka dengan esai. Biasanya anak-anak yang visual. Nah ini anak auditori, dia sukanya tesnya tes lisan Bapak Ibu. Nanti karena kita klasikal Bapak Ibu di kelas ya, sekelas berapa Bapak Ibu jumlahnya? Waduh, ada yang 45 Bu. Oh, besar sekali ya. Allahu Akbar. Di DKI maaf ya, 36 aja kayaknya ruwet banget itu. 40, luar biasa Bapak Ibu. Ya. Kinestetik, nah ini nih, yang duduknya di belakang biasanya tukang ribut. Oh yang di belakang ribut aja. Emang anak kinestetik Bu. Dia nggak bisa diem memang anak-anak ini. Dia pasti izin kamar mandi mulu, Bu izin kamar mandi ya. Kalau izin kamar mandi, nitip bakwan 2 Bu. Ibu nitip bakwan 2 ya. Hah? Kok dia tahu? Saya ke kantin. Karena biasanya anak-anak yang kinestetik ini nggak langsung kamar mandi Bu. Muter dulu sana kemari, baru kamar mandi. Bukan pengalaman Pak. Guru seni mana guru seni? Ibu pilih apa Bu? Grafik, oh ya. Nih grafik nih. Guru seni wajar nih, karena ini menunjukkan kreatif, imajinatif. Nah, ini grafik nih. Ya, ada lingkaran Bu. Lingkaran berarti, nih Bapak Ibu nih. Kalau Bapak Ibu nggak punya duit,
ngutang sama yang lingkaran nih. Yang milih lingkaran. Orangnya nggak tegaan, Bu. Orangnya nggak tegaan. Pokoknya, ya kasihan gitu. Utang duit sama dia, Bu, kasih ntar. Gue nggak punya duit dong. Sering ketipu. Ya, tapi dia penyayang, Bu. Dia penyayang. Ya cuman itu, orang yang nggak tegaan. Pak Reja tadi kotak nih. Ngutang. itu mah penyakit, Pak, ngutang nggak bayar itu. Yang panjang persegi segi 4, segi panjang. Nah ini orangnya penuh pertimbangan, lama ngambil keputusan ini apa? Banyak ya. Tapi bagus. Dia memutuskan ya kalau jadi apa? Kadang-kadang kita harus memutuskan cepat ya. Ini mulai senang belajar. Segitiga nih. Ada segitiga? Segitiga ini orangnya to the point nih. Kalau nggak suka, langsung aja to the point. Tegas. Ya, kadang ngambil keputusan nggak suka minta pertimbangan orang lain. Oh udah mau putusin aja, jalan sendiri. Kok bisa Pak dari lingkaran seperti itu bisa di karakter orang tadi ya? Karakter orang itu dibentuk dari ini tadi. Nih. Nah ini nanti akan menjadi model. Maka ketika sudah anak-anak punya 3 karakter ini nih, visual, nanti tesnya berarti kasih esai Bu. Tapi kan klasikal ya. Anak-anak yang pilihan ganda itu yang senengnya ini nih, yang kinestetik nih. Ini anak-anak yang sering takilan itu. Kalau dikasih pilihan ganda, paling seneng dia. Pilihan ganda asik, seneng. Tapi bagi yang orang auditori sama orang visual, ya gitu. Ya tidak senang. Ya itu berbeda. Cuma karena kita klasikal ya, apalagi 44 satu kelas. 46 gila. Ya Bapak Ibu berarti nanti metodenya di kelas itu harus bervariasi Bu. Harus campur-campur tuh. Gimana Bu? Saya ngajar di 258. SMP juga. Jakarta. SMP juga. Ya. Jadi gitu. Jadi metode yang Bapak Ibu ajar nanti harus berubah-berubah. 10 misalnya 1 jam 40 menit deh di SMP ya. 10 menit Ibu happy-happy aja mana cerita sono pengalaman. Nanti 10 menit bikin kondisiin ice breaking gitu kan. 5 menit tebak gambar. Belajar Bu. Jangan. Lebih baik belajarnya tidak terlalu banyak tapi masuk gitu loh. Tapi kan ngejar target akademik nih, akademik mana nih akademik, kita diomelin akademik nih, mana akademik nih. Tuh kan ada buros, akademik. Ini gimana nggak kelar? Pak, sekarang ada kurikuler namanya STEM. Pakai itu Pak. Guru informatika mana? Oh macam-macam. Guru IPA kasih ke guru informatika. Kan guru informatika ada materi coding tuh. Anak-anak bikin deh, gerak cepat, animasi gerak cepat beraturan. Udah Bapak Ibu tenang di kelas. Tadi belajar apa? IPA, gerak cepat beraturan. Apa itu? Oh seperti ini. Oh ngerti ya, ngerti. Oh jelas Pak, ada animasinya bergerak. Udah selesai. Gabung Bu, jadi jangan dibikin ruwet. Ya. Santai aja. Administrasi selesai. Ya kan? Ibu-ibu happy ngajar, ada anak senang gitu. Harapannya seperti itu. Tapi tetap serius Bapak Ibu ya.
Nih, coba nih. Anak-anak dibagi ke dalam 4 ini nih. Anak-anak dibagi ke dalam berapa? 4. Oke, Ibu dapat pulpen, Bu. Lupa. Lupa. Anak-anak dibagi ke dalam 4. Yang pertama, ada anak-anak ya, ada anak-anak yang pintar tapi kurang semangat. Kira-kira diapain, Bu? Kasih motivasi. Bagus, Pak Sony. Terima kasih, Pak. Dikasih motivasi. Dimotivasi. Ayo nak, kau bisa. Ya. Ada anak-anak yang pintar tapi juga semangat banget. Diapain tuh? Diapresiasi. Itu ada gambar apa nih? Nih. Coaching. Pernah dengar coaching, Bu? Bukan kucing ya, coach. Membimbing. Jadi anak itu tidak usah diajarin lagi, Bu. Ini kira-kira kalau dengan seperti ini lebih bagus diapain ya? Nah gitu. Nanti dia akan mencari jawaban sendiri tuh. Kalau seandainya nanti animasi seperti ini ditambah ini jadi apa ya? Ah boleh Pak saya coba. Nah ini anak-anak yang kemampuannya bagus, semangatnya bagus. Nah cukup di coaching, Bapak Ibu nggak usah ngajarin. Cukup dikasih materi sedikit, dia sendiri yang jalan. Tapi di kelas kan nggak mungkin Bu, anak-anak begini semua. Yang mana kira-kira anak Bu? Yang kedua, yang ketiga, semangatnya tinggi, tapi IQ-nya apa? IQ lagi. Semangatnya tinggi, tidak pintar gitu. Nah, ini harus di mentor. Artinya ini nanti bisa jadi anak-anak yang pintar ini jadi mentor dia. Kalau di pelajaran saya anak-anaknya udah pintar itu Bu, setiap praktek, ntar kamu nggak usah praktek, ajarin temenmu yang ABK itu. Kan ada juga ABK ya. Ya Allah, udah 46 ABK lagi. ABK-nya berapa Bu? 1 kelas 1. Oh alhamdulillah. Di tempat saya ABK-nya kadang-kadang ada yang 2, ada yang 3 Bu. Oh itu kalau udah ngamuk, aduh. Udah guru-guru nggak dikasih tahu. Kadang-kadang nggak tahu lagi kalau itu ABK Bu. Saya pernah dapat pengalaman tuh ABK nih. ABK kinestetik itu apa? Gerak mulu Bu. Gerak Bu. Bu saya izin kamar mandi. Bu pokoknya ada aja alasannya. Bu pengen muntah Bu. ABK. Nah teman saya ini nggak tahu kalau di ABK. Setiap pelajarannya kamar mandi pengen muntah, kamar mandi pengen muntah. Nah suatu saat dia kamar mandi lagi. Bu, saya mau kamar mandi mau muntah. Muntah di situ. Muntah di situ. Dibentak aduh kesel kali. Enggak tahu jadi ABK. Ya Allah, itu sampai anaknya trauma, Bu. Ya karena tadi ya dilumpuhkan gitu. Udah shock gitu anaknya pelumpuh. Ininya langsung ngosret. Karena nggak tahu Bu, tidak dapat informasi di awal pelajaran biasanya sih. Makanya di awal masuk itu buat kesepakatan dengan anak-anak dulu Bapak Ibu. Kita ini setahun ini mau ngapain sih gitu. Supaya kegiatan Bapak Ibu nanti berjalan dengan baik. Pokoknya masuk pertama kali itu 2 minggu pertama Bapak Ibu jangan banyak ngajar. 2 minggu pertama ya. Jangan seterusnya nggak ngajar. Apalagi dekat mall nih enak banget nih. Nyebrang. Saya lihat, dekat mall, enak banget nih. 2 minggu pertama atau seminggu pertama, Bapak Ibu nggak usah banyak ngajar. Terapkan kesepakatan kelas yang sudah Bapak Ibu buat bersama anak-anak. Contoh, pelajaran matematika. Selama setahun ngajar, sepakat tidak? Kalau ada yang terlambat 5 menit masuk pelajaran saya alpain. Sepakat. Nah gitu Bu, ke kamar mandi cowok sendiri, cewek berdua, sepakat. Buat kesepakatan Bu dengan mereka. Tanda tangan ketua kelas, tempel di kelas. Ketika kesepakatan itu dilanggar, konsekuensinya mereka udah tahu. Anak SMP sudah bisa Bu, dibuat kesepakatan seperti itu. Ya. Yang terakhir Bu nih, anak nggak punya keinginan.
otaknya rendah. Diapain Bu kira-kira? Dibinasakan kan nggak mungkin. Dikeluarin. Nggak boleh sekarang Bu ngeluarin anak sembarangan. Sudah nggak punya kemauan, malas banget lagi. Itu diapain Bu? Suruh tidur. Terakhir Bu, diterapi. Jadi harus diterapi Bu. Ini udah di luar keilmuan Bapak Ibu, jadi harus diterapi. Ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sebelum masuk materi hypnotising. Seputar hipnotis boleh. Kalau Bapak Ibu masih kurang srek penjelasan tentang hipnotis. Boleh. Kita santai Bapak Ibu. Masih lama. Baru 10:30 ya. Sejam lagi. Ya boleh Pak Yogi. Terima kasih Pak Yogi. Gimana Pak? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya putus. Mengenai ini ada yang kemampuan rendah, kita sering menemukan, apalagi mungkin Bu Sugi paling hafal dengan anak-anak yang sering bergesekan, apalagi anak-anak yang punya potensi, tapi tadi kemauannya ada yang nggak ada lagi kemauannya tinggi, nafsunya doang, ya mau nyanyi, mau ngeband, mau main musik, ya kan, banyak yang ini, tapi rasa untuk belajarnya nggak ada. Jadi sekali doang, ada lagi yang sambel apa sih? Pedes-pedes pertama doang, besoknya nggak datang lagi untuk latihan. Ya, jadi ada kiat-kiat nggak? Karena kita ke anak-anak tuh sering begitu, Pak. Bagus, tapi kadang-kadang hanya sekali doang. Jadi bagaimana untuk tadi memotivasi biar dia jadi juara kalau dia sendiri sekali doang gitu. Kemampuan anak. Ini banyak yang begitu anak-anak. Apalagi alasannya apa? Malu. Nyanyi kayak nampil kayak baca puisi, ngaji, apa malu. Takut orang lain tahu. Saya nggak mau depan yang lain Pak, boleh nggak berdua ngajinya? Nggak mau depan yang lain. Itu selalu Pak. Jadi malu ketahuan kalau diri ini lemah atau kekurangan. Padahal maksud saya buat contoh yang lain bahwa jangan malu-malu namanya belajar. Kami aja yang udah jadi guru, udah pada dewasa selalu namanya workshop itu belajar. Emang kamu kenapa masih ke sekolah aja kan lagi belajar, kenapa malu, nggak mau? Ya jangan sampai yang lain tahu Pak, saya nggak mau. Gitu, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Pak Yogi. Pertanyaannya bagus Pak Yogi. Bagaimana sih, pertanyaan Pak Yogi ya, bagaimana sih anak-anak supaya motivasinya meningkat dan dia berani gitu Pak Yogi ya. Tadi Bapak Ibu, dalam berkomunikasi dengan anak-anak itu kita coba ada istilah di hipnotis itu patching, mirroring, leading, pernah dengar Bapak Ibu? Ya, jadi ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak, kalau dia lagi duduk, kita coba posisikan setara dengan dia duduk. Jangan berdiri seperti ini. Kan gak enak ya, apalagi anak beginiin kan gak enak. Kalau dia kita duduk. Kalau dia duduk di lantai, kita duduk di lantai. Itu salah satu teknik kita mirroring ya dulu. Kemudian cari yang anak itu suka itu apa. Itu dari situ dulu Bu, kita masuknya Pak. Anak suka Korea. Kalau kita mendekati anak yang suka Korea, kita riset dulu Pak. Film Korea itu yang lagi ngetren apa sih? Kita baca-baca. Lee Min Ho misalnya apa gitu. Baru Pak, kamu sih ini ya, kemarin Bapak lihat loh film Korea seperti, oh iya Pak. Wah gitu kan. Itu kita masuk dulu Pak. Kita harus patching dan leading dulu ke dia. Menyetarakan frekuensi dulu. Servernya disamakan. Ya, setelah disamakan, nah kemudian kita kan ke dia nih, patching ya, istilahnya patching itu di ilmu hipnotis. Kita masuk ke dunia dia, setelah itu baru kita tarik dia ke dunia kita yang menjadi keinginan kita. Gitu, kira-kira seperti itu Pak. Jadi setiap anak itu
pasti punya kesukaan masing-masing. Nah, kita mencari yang disukai anak-anak itu lewat mana Pak? Lewat temannya. Seperti itu. Nah, baru nanti yang menjadi keinginan Bapak itu apa? Misalnya dia semangat, motivasi, berani tampil gitu ya. Ada loh, Bapak Ibu ceritakin aja. Ada loh, dulu cerita ini. Cerita aja Pak. Anak-anak lebih suka cerita, oh seperti itu Pak ya. Gitu. Jadi dengan cerita, ya tapi yang pertama komunikasi kita adalah menyatukan, menyamakan dulu Pak. Rapport building, passing, baru leading. Kalau di istilah hipnotis itu. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi dimulai dari situ Pak. Apapun yang Bapak Ibu katakan ketika Bapak Ibu tidak bisa memahami anak, mental juga Pak. Iya masuk ke dunia dia, benar Bu. Sama kayak kita dengan anak kita juga sama Bu, Bapak Ibu. Kita komunikasi dengan anak kita pun di rumah misalnya, kan kita harus masuk ke dunia dia. Dia kesukaannya apa sih? Seperti itu. Satu itu Pak ya. Yang kedua tadi apa Pak? Pak Yogi? Saya nggak nyatet tadi. Oh yang malu ya. Tadi Pak, ini anak punya kemampuan. Tapi kemauannya kan dia karena malu. Nah, Ada lagi suka mengejudge diri sendiri. Misalnya dia tuh bukan orang musik, nggak ngerti musik, tapi oh saya jelek suaranya padahal menurut kita, kamu tuh punya bakat, kamu bagus gitu loh. Itu contoh maksudnya. itu Hal lain berarti pun ada. tadi lihat Pak tulisan tangannya. M-nya pasti melengkung 1. Sering dibully sehingga dia nggak pede. Untuk memulihkan seperti itu Bapak Ibu, tadi ya dengan pendekatan, dengan sugesti yang baik, mudah-mudahan dia nanti akan bertahap sih Pak. Kalau dengan masuk ke gelombang alpanya itu bertahap. Tapi kalau langsung diterapi seperti itu bisa sih Pak. Tapi di sekolah ini kan belum ada ya guru yang punya sertifikat ini ya. Bendahara dan Kepsek nanti itu pulas itu. Dianggarkan gitu loh. Satu guru bisa untuk dilatih gitu. Kira-kira apa tuh? Online. Hah? Lupa, lupa karena online Bu ya. Oh Pak Apip, mungkin satu ilmu kali Bu. Oke, lanjut. Hipnotis, tadi selesai, sekarang hipnotising. Penerapan ilmu hipnotis di dalam kelas-kelas yang Bapak Ibu ajar. Hypnoteaching itu adalah pendekatan ilmiah Bapak Ibu. Di dunia pendidikan biasanya Bapak Ibu berkomunikasi dengan alam bawah sadar anak-anak. Dan karena yang Bapak Ibu ajar itu masih SMP, critical area-nya masih tipis Bapak Ibu, belum tebal. Artinya dengan sedikit sentuhan cerita, dengan sedikit sentuhan storytelling, sedikit tebak gambar, sedikit humor, itu anak bisa. Sedikit ice breaking itu bisa. Salah satu cara supaya gelombang otaknya turun. Kalau di alfa baru Ibu sugesti. Materi yang Ibu bawakan jangan langsung ke materi Bapak Ibu ya. Tapi pelan-pelan lah. Kondisikan anak 10 menit, 20 menit di awal itu untuk kegiatan itu. Tadi Pak kan akademik ngejar ini Pak, target kurikulum. Kerjasama Bu dengan temannya Bu. Kan ada materi STEM itu. Misalnya 3 pelajaran, ayo kita bertiga yuk ngajar yuk, gitu. Kumpulin di satu aula gitu, di ruangan 3 kelas, nah, belajar bertiga guru, gantian gitu. Ibu ngajar gini, saya ngajar ini, saya ngajar ini. Gitu. Dampaknya kalau Bapak Ibu bisa menggunakan hipnotis di kelas Bapak Ibu, nanti dampaknya jangka panjang akan diingat. Sebagai karakter apa Bapak Ibu? Sebagai karakter guru apa biasanya di kelas? Guru apa? Killer. masih ada Bu guru killer Bu? Masih. Anak masih ngecap guru killer sekarang. Di DKI nggak ada yang berani Bu. Guru melotot dikit aja anak lapor. Kasihan teman saya matanya belok kan tiap hari melotot. Kemarin saya ada kejadian Bu, guru agama Ibu. Kan anak biasa berkata kotor itu ya.
Itu karena dia berkata kotor, teman saya tuh gulung kertas, digulung gitu, panjang, dipukullah ke mulutnya Bu. Oh itu lapor ke Sudin langsung dipindah Bu 3 hari kemudian. Makanya di DKI sekarang tuh, ayo nak, ayo. Oh hindari fisik, itu tidak boleh. Dengan anak, sentuhan fisik, terutama bapak-bapak nih. Menurut kita itu sentuhan sayang, tapi bisa jadi oleh anak-anak itu dianggap sebagai sesuatu yang pelecehan gitu. Itu hati-hati sekali. Karena memang di ilmunya seperti itu Pak. Kemarin saya diundang UNESCO, PBB. Bukan di Amerika, bukan Bu. Di Senayan. Di Senayan. Saya diundang ke sana. Materi tentang itu Bu. Tentang sekolah sehat, aman, dan inklusif. Itu ternyata selama ini, saya pribadi pun kadang-kadang salah. Ya banyak salah. Kalau ada anak tidak suka sentuhan dengan kita, tidak mau salam, itu hak dia gitu. Dan itu dilindungi. Ya. Bapak Ibu guru, misalnya Ibu guru nih, bersalaman dengan bapak-bapaknya nih. Kalau tidak suka, sampaikannya dengan secara baik-baik. Kan ada biasa bapak-bapak salaman nih, tangannya begini-gini kan. Nah itu juga bagian dari pelecehan itu. Nggak boleh dilakukan. Ya, banyak ilmunya kemarin. Next Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak harus menjadi lucu, tidak. Jadilah Bapak Ibu seperti Bapak Ibu sekarang, tapi di kelas upayakan kondisikan gelombang otak anak itu supaya turun ke alfa. Manfaatnya ketika Bapak Ibu memanfaatkan hipnotis untuk di kelas, nanti yang tersentuh adalah pikiran bawah sadar anak. Ini bukan mantra Bapak Ibu, nggak ada ilmu kliniknya, nggak ada. Ini murni seni komunikasi supaya kata-kata kita itu, sugesti kita itu masuk ke pikiran bawah sadar anak. Ya. Nih. Anak-anak itu kenapa sih Bu? Bapak sering gagal fokus. Yang pertama gangguan eksternal, yang kedua kelelahan. Anak-anak itu Bu terbiasa nonton video TikTok. Ya. Kenalkan saya Bu Yogi PNS nih. Kira-kira seperti itu. Masuk beranda saya kemarin. 15 detik ngelihat itu anak-anak. Ketika sudah terbiasa melihat sesuatu yang cepat Bapak Ibu. Ya. Itu yang kedua ya. Yang pertama gangguan eksternal, Gangguan eksternal. Itu bisa jadi karena kelasnya panas. Berisik di kelasnya itu. Lalu di luar ada suara knalpot misalnya. Itu gangguan eksternal Bapak Ibu ya. Lalu kelelahan. Bapak Ibu ketika masuk kelas, itu kalau kondisinya itu masih memikirkan rumah, itu anak-anak menangkap sinyal itu Bapak Ibu. Jadi ketika masuk kelas, masuk aja. Gitu. Coba ketika masuk kelas, jalannya udah begini nih. Terus duduk pelak gitu. Ya bagi anak-anak gitu. Apa yang terjadi? Anak melangkap sinyal, oh ini lagi gak semangat nih, ya udah gak semangat gitu. Jadi ketika masuk kelas tuh, semangat Ibu. Lihat tatap matanya dari ujung ke sana, tatap matanya sampai ke depan begitu. Jangan suruh tidur. Tatap satu-satu. Ini anak-anakku. Selamat pagi anak-anak. Aduh gitu. Senang sekali. Itu faktor itu yang membuat anak-anak, ini ibu guru saya ini semangat sekali. Tatapan matanya gitu. Gimana Bu? Boleh silakan Bu. Ya, izin. Yang tadi Bapak jelaskan itu kadang-kadang kan kita sebagai guru apalagi ibu rumah tangga ya Pak. Ya sebelum sekolah itu kita udah bangun subuh, nyiapin segala macam itu kan sudah pasti sangat lelah ya Pak. Gimana caranya untuk mengsugesti diri, menghipnotis diri sendiri itu biar ayo semangat, ayo bisa gitu. Gitu Pak, terima kasih. Makasih Bu, tepuk tangan buat Ibu siapa? Bu Rizka. Bu Rizka, saya kasih pulpen Bu buat Ibu. Bu Rizka, bagaimana mengkondisikan kita hadir sepenuhnya di kelas?
tidak memikirkan rumah. Bu Rizka, mana nih? Ada contoh mana nih? Ini. Maaf Pak, ini maaf Pak ya, saya pinjam Pak. Bu Rizka ini berapa mili kira-kira? 200. Ibu berapa Bu kira-kira? Berapa mili? 100. Ibu kurikulum nih, Bu Ros berapa kira-kira? 150. Ternyata beda ya. Setiap orang memandang ini beda. Setiap masalah juga sama Bu. Setiap orang memandangnya beda-beda. Tergantung kitanya. Kalau kita membawa masalah itu 5 menit, seperti ini mungkin kuat. Kalau seharian kita bawa, masuk IGD kita. Ini air nih, saya bawa begini aja nih, kemana-mana nih. Ayo, ngajar kita bawa, terpulang kita bawa lagi, masuk tukang urut nanti. Makasih Pak. Artinya gini Bapak Ibu, satu, terutama teman-teman saya ibu-ibu ya, menjadi ibu rumah tangga dan berkarir itu pilihan. Ya, satu itu. Yang kedua, letakkan masalah ibu di rumah. Selesai. Ketika berangkat ke sekolah, lupakan masalah di rumah. Kalau ibu masalah dari rumah bapak ibu bawa ke kelas, aduh, itu pasti akan kacau itu Bu. Di kelas yang ada malah anak diomelin mulu. Kamu tahu nggak? Ibu tadi habis ngurusin anak belum kelar, kamu lagi ribut. Kamu tahu nggak? Semalam suami saya rewel. Jadi letakkan Bu, ibu sudah memilih menjadi wanita karir, pinter-pinter membagi waktu dengan baik. Kalau ternyata ibu berangkatnya itu kesiangan, berarti ibu bangunnya kurang pagi. Ya. Yang kedua, letakkan masalah ibu di rumah. Ketika ibu berangkat ke sekolah, saya sudah tidak ada masalah dari rumah ke sekolah. Sama, ketika ibu pulang ke rumah, masalah di rumah tinggalkan Bu. Masalah di sekolah tinggalin. Begitu pulang ke rumah, ibu seutuhnya di rumah. Kalau ada panggilan telepon dari teman-teman yang membahas itu, nggak usah dijawab Bu. Di luar jam kerja, ini buat keluarga gitu. Jadi fokus ibu nanti di rumah, fokus di rumah, di sekolah fokus di sekolah. Iya, memanage Bu. Masalah kalau nggak bisa di-manage, stres Bu. Masalah di rumah kita bawa ke kelas. Di kelas kita ketemu anak-anak yang tadi tuh karakternya macam-macam tuh Bu. Aduh, 40 ketemu lagi ABK. Aduh. Supaya kita kalau nggak happy repot Bu. Jadi selesaikan dulu masalah di rumah Bu. Selesaikan, kondisikan, berangkat. Kalau ternyata waktunya kurang panjang, tambahkan waktunya. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan membawa beban kemana-mana Bu. Kalau beban di rumah tinggalkan, ke sekolah nggak ada beban rumah. Ketika di sekolah, tinggalkan beban sekolah, pulang ke rumah buat keluarga. Ya, enteng hidupnya. Kalau ada orang tua WA, anak saya belum pulang Pak. Udah di luar tanggung jawab saya udah di rumah. Gitu. Kira-kira seperti itu Bu Rizka, mudah-mudahan membantu ya. Tapi itu kembali lagi belajar Bu, belajar memanage itu ya. Karena sudah memilih menjadi wanita karir, resiko harus mengurus keluarga, harus mengurus pekerjaan. Nah resiko ini harus bisa di-manage dengan baik. Nah cara memanagenya itu ibu bisa belajar dari AI misalnya. Kan banyak tuh Bu, gimana cara memanage waktu bersama keluarga dan pekerjaan. Atau bertanya kepada ibu-ibu yang senior nih yang anaknya lebih dari 5 tapi tetap bisa on time gitu. Ada loh Bu, anaknya banyak tapi on time. Tapi anaknya 1 telat mulu datang ke sekolah. Kira-kira seperti itu. Bagus Bu pertanyaannya. Ya, itu gangguan eksternal Bu. Ketika ke sekolah masih membawa masalah di rumah. Ketika di kelas terbawa masalah itu sehingga kita nggak fokus ketika ngajar anak di kelas. Kelelahan, ya ini nih yang menimpa Bapak Ibu nih. Administrasinya udah penuh. Ya apalagi wali kelas, harus nginput nilai, nginput kokurikuler,
nginput komentar, nginput absensi, ya kan? Nginput yang lain. Ya. Metode monoton membuat siswa bosan. Jadi dalam satu kelas itu kan ada 3 karakter anak tadi Bu ya, visual, audio, sama kinestetik. Di kelas itu ibu jangan duduk aja monoton ngajar gitu. Ya anak-anak kayak lelah juga Bu, nggak akan masuk. Sekali jalan ke sini, jalan ke belakang, jalan ke depan, gitu Bu. Sapa mereka. Kurangnya koneksi dengan guru dan siswa ini. Kalau siswa sudah terkoneksi dengan ibu, Bapak Ibu kan punya media sosial ya. Nah itu pergunakan Bu, media sosial itu untuk kita terhubung dengan siswa. Ya tidak harus aktif Bapak Ibu. Dibatasi juga media sosial, jangan terlalu kelamaan. Pak saya mau lihat TikTok 5 menit. 2 jam gak terasa. Biasanya begitu tuh. Saya juga kadang-kadang seperti itu, tapi saya batasi. Saya tahu, oh ini saya bikin strike dengan anak-anak nih. Udah, kelar. Nah. Itu bagian dari mengkoneksikan guru dengan siswa. Kalau sudah terkonek enak Bu. Anak-anak itu juga enggak senang aja di kelas. Bersama Bapak Ibu. Ini kita juga harus tahu cara kerja otak siswa. Tadi sudah jelaskan, siswa itu punya pikiran sadar dan bawah sadar. Suasana emosional menentukan fokus. Jadi kalau di satu kelas itu suasananya lagi habis istirahat misalnya, atau habis pelajaran olahraga misalnya, itu kan kondisinya kurang kondisi Bapak Ibu ya. Lagi habis bagi embeng yang kondisi. Bapak Ibu jangan nggak usah teriak-teriak, bikin anchor aja. Anchor itu tadi, ingat ya, ibu kalau sudah duduk, diem, melihat begini, berarti ibu sedang marah. Udah gitu aja Bu. Begitu kelas berisik, ibu ngeliat begini. Terus ibu lagi marah tuh. Udah pasti diam gitu, udah. Nggak usah teriak-teriak Bu, capek. Jangan berisik. Lu diem lo. Lu berisik banget sih, diem lo. Tambah berisik. Jadi bikin satu anchor yang anak itu ketika ngeliat ibu, kondisi lagi mendiamkan itu ada gitu. Kalau ibu di kelas sudah begini, berarti ibu sedang tidak baik-baik saja di kelas. Ya, ingat itu. Wah itu. Anchor itu semacam jangkar itu loh Bu. Yang kalau kita melakukan itu, anak-anak ingat gitu. Kalau tadi kan saya begini. Siapa tadi yang duluan? Siapa tadi? Siapa duluan? Ya. Bu, makasih Bu. Sudah konsentrasi. Itu Bu ya. Materi harus relevan dengan dunia anak-anak. Cobalah misalnya guru matematika. Diceritain lah anak-anak itu. Anak-anak hari ini kita pembagian ya. Yang relate dengan anak-anak itu loh Bu. Kira-kira kalau punya mantan dibagi 2 enak gak gitu. Gak enak, mana gitu. Kita coba nih belajar bagaimana membagi rata gitu. Ini bukan soal perasaan ya anak ya gitu. Pokoknya yang relate dengan anak-anak lah. Supaya anak itu, ini guru matematika tapi bisa ke mantan-mantan ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Atau bikin jokes yang lucu lah. Ya. 1, 2, 3 artinya apa nak? Gitu. Kan ada tuh plesetan-plesetan itu Bu. Carilah. Ya. Misalnya yang bapak-bapak nih. Ada bapak matematika? Ada? Enggak ada ya? Pak Sony ngajar matematika nih. Misalnya Pak Sony ngajar matematika, ada yang di kelas itu kan walaupun anak saya kan kelihatan bakat cantiknya kelihatan. Misalnya kamu pernah belajar bagi-bagi enggak? Pernah, menurut Bapak enggak pernah kamu belajar bagi-bagian gitu. Misalnya seperti itu ya, gombalin dikit lah. Kamu cantiknya enggak dibagi-bagi gitu, kira-kira seperti itu. Sehingga kelas itu hidup gitu. Pokoknya relate dengan anak-anak. Ini, Bapak bisa aja gitu. Iya, kira-kira seperti itu loh Bu.
yang nyambung dengan anak-anak, yang relevan dengan dunia mereka. Bahasa itu pun ada suara. Nah, ini ketika masuk itu senyum Bu, di kelas itu senyum gitu. Tapi kalau misalnya anak kondisi tadi habis MBG ya udah, ibu pakai anchor apa terserah. Nah begitu anchor udah baru, terima kasih ya, gitu. Senyum jangan lupa Bu, senyum, kasih apresiasi. Kontak mata, kan seru Bapak ngelihat kontak mata gini. Kamu kenapa kok? Disapa Bapak Ibu. Gestur terbuka, jangan diem gini ngajar selama di kelas diem gini. Ya tangannya gerak-gerakin lah Bu. Ya. Nada suara variatif dan menarik. Kalau lagi menjelaskan sesuatu Bu, kalau itu perlu penekanan keras gak apa-apa ngomongnya Bu. Ibu sedang memotivasi anak nih, tapi bahasanya datar banget. Ya. Kalau emang itu harus kencang, kencang. Ada waktunya pelan. Jadi intonasinya diturun naikkan. Itu salah satu faktor juga Bu. Di hypnoteaching itu berpengaruh. Oh kalau ibu ini ngomongnya lagi tinggi, oh berarti ini harus saya ingat nih. Kalau datar aja, oh ini biasa aja nih, gitu. Peran verbal, non verbal sebagai sugesti. Verbal itu kata-kata Bu, non verbal itu tadi dengan anchor, dengan sesuatu yang bisa membuat anak, gerakan-gerakan ibu lah, non verbal. Guru menghipnotis positif. Bapak Ibu sebenarnya sudah punya modal sebenarnya untuk jadi hipnotis itu sudah punya modal. Bapak Ibu adalah hipnotis terbaik sebenarnya. Cuma belum tahu kalau itu namanya hipnotis. Dan saya yakin sudah melakukan di kelas. Ice breaking sudah melakukan. Kemudian anchor sudah melakukan tapi nggak tahu caranya. Nggak tahu caranya atau belum tahu oh itu namanya hipnotis. Storytelling. Nah tadi udah kita bahas storytelling. Patching dan leading, nah ini tadi yang ditanyakan Pak Jogi. Kita harus memiskan. Ini bisa dipakai Bapak Ibu buat komunikasi ya dengan orang baru gitu misalnya. Misalnya saya tanya Pak siapa nih? Pak Muslim dari mana Pak Muslim? Aslinya Pondok Gede, Betawi. Nah ketika ada kata-kata Betawi, kita harus patching dengan komunikasi dengan lawan bicara kita. Oh Betawi Pak ya? Wah saya suka Pak dodolnya. Kita menyamakan persepsi. Ini namanya patching. Ya. Wah saya suka dodolnya Pak. Wah Betawi itu keren Pak. Kemarin saya ke Danau Toba. Di danau mana sih? Setu. Nah situ ada pertunjukan Betawi Pak. Keren Pak. Nah itu bisa dipakai Bapak Ibu ketika berkomunikasi dengan orang baru atau teman-teman baru. Kita harus menyamakan atau di patching. Baru nanti kita tarik dia, ngikuti kita, leading. Oh ya Pak Yogi, kapan-kapan ini dong Pak, kita bisa ini ngobrol gitu, seperti itu ya. Jadi patching dan leading. Energi guru menentukan energi kelas. Di kelas kalau bawa ibunya nggak semangat, gimana anak mau semangat gitu. Jadi tadi syarat semangat, anak-anaknya itu merasa aman dan nyaman. Kalau anak-anak nyaman, anak-anak tuh kira-kira kuat sejam di kelas? Enggak. Berarti di kelas enggak nyaman. Tapi kalau di luar kelas kuat enggak? Kuat. Anak-anak pengen pulang, giliran pulang tetap di sekolah. Enggak pulang-pulang. Berarti dia tidak nyaman di kelas. Dia sedang di luar. Beruntunglah guru olahraga. Jadi enggak usah belajar ilmu hipnotis, ini guru olahraga udah menghipnotis sudah. Pokoknya gerak, nyanyi, itu udah guru IPA olahraga itu beruntung, guru informatika itu karena ada materi praktek. Materi praktek itu sudah menghandle tiga karakter siswa tadi. Kinestetik udah dia bisa merasakan gitu. Audio dia bisa mendengarkan, visual dia bisa melakukan melihat gitu. Jurus hypnoteaching anti garing yang pertama pancing penasaran, dibuat penasaran Bapak Ibu. Lalu storytelling yang kuat, tidak harus cerita Bapak Ibu, tapi upayakan belajar lah Bu bercerita. Cerita-cerita yang
Semalam Bapak lihat iklan misalnya. Tahu nggak nak? Iklan minuman kuat. Apa tuh? Laki minum, laki minum extra jos gitu. Yang laki itu ya apa? Extra jos ya. Kenapa itu menggunakan kata laki-laki ya nak ya? Itu cerita nggak apa-apa. Dari yang Bapak Ibu saksikan dan lihat di sekitar Bapak Ibu. Tidak harus cerita yang imajinatif, Cinderella seperti itu enggak. Tapi cerita-cerita yang ada di sekitar mereka yang bisa Ibu masukkan. Itu kenapa menggunakan kata laki-laki ya nak? Kenapa tidak menggunakan kata banci? Banci minum extra jos gitu. Kira-kira laku nggak nak gitu kan? Nah anak-anak, karena itu Bu, laki-laki itu gambaran laki-laki itu harus kuat Bu, semangat. Nah itu tahu gitu. Maksudnya jadilah storytelling yang bagus nih Bu nih. Bahasa tubuh yang hidup. Jangan diem aja Bu. Nada suara Bapak Ibu juga harus sekali-kali rendah, sekali keras. Pertanyaan yang memancing otak. Afirmasi positif. Pertanyaan yang memancing otak yang buat anak penasaran. Pelajaran apa kira-kira yang bikin penasaran tuh? IPS. IPS misalnya apa? Nah, kira-kira kalau ada batu segini, kecil segini, jatuh di depan kelas, tapi dari langit kira-kira gimana? Gitu kan, oh segini doang Bu, nggak masalah gitu kan. Terus kemudian Ibu masuk ke materi. Gitu. Jadi pancing dengan penasaran-penasaran yang membuat dia berpikir gitu. Ya. Nah, bumi itu bulat apa datar sih? Bulat Pak. Terus bulat, kira-kira kalau naik pesawat itu kelihatan nggak ya gitu? Maksudnya dibuat penasaran anak-anak. Kelihatan bulat nggak gitu nak? Gitu. Kalau semakin kita tinggi gitu. Buat yang memancing otak jadi bahan pertanyaan. Ini koneksi dulu dengan anak-anak, sapa senyum, keaslian kunci keterhubungan. Bapak Ibu, sekali lagi untuk membuka critical area anak-anak tadi, Bapak Ibu harus terhubung dengan anak-anak. Tidak harus lucu, tidak harus baik. Kalau Bapak Ibu sudah terkenal dengan tegas, dengan ketegasan Bapak Ibu nggak apa-apa. Tapi cari yang membuat anak-anak itu senang itu apa? Sehingga komunikasi Bapak Ibu bisa sampai. Jadi itu. Bukan berdusta, hanya berbohong untuk bahwa kita tidak ada masalah, kita baik-baik saja. Jadi kayak tadi Bapak bilang guru saat mengajar tidak membawa masalah di rumah ya, berarti kan kita ya berbohong sama anak-anak. Kalau saya tidak, Bapak udah gajian? Gajian? Kapan? 6 kali 7 sudah sabar. Grogi kan? Takut kali. Ada yang ngomongin sabar Bu gitu. Jadi kita ketawa juga. Ada yang 6 kali 7 sudah begini-begini juga. Jadi aduh gimana caranya ya supaya menghipnotis orang ini, kadang gitu loh Pak. Kayak gitu juga sih. Iya, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Masih. Ini masalah mungkin hampir semua sekolah sama kayak Ibu. Karena mungkin pondasi di SD-nya mungkin kurang kuat Bapak Ibu ya. Sehingga terbawa ke SMP dan ke SMA. Yang sudah jago ini, Bu jadi mentor ini Bu. Biar Ibu di kelas enggak terlalu banyak beban. Gitu Bu. Kalau saya melakukan seperti itu Bu. Saya ngajar kelas 7 Bu, dari SD-nya. Enggak pernah dapat komputer. Megang mouse saja bisa lewat meja gitu Bu. Pegang set, mouse-nya lewatin meja. Itu enggak gerak, lewat meja. Masuk lagi. Tapi di kelas itu pasti ada Bu. 3 orang, 4 orang yang jago banget. Nah itu aja Bu. Tugas kamu 5 orang, sono ya. Kamu 3 orang ke situ. Bapak 3 orang ke sini. Nah gitu Bu. Pak saya ntar gak praktek. Gak usah khawatir, saya kasih nilai gitu. Asal kamu bisa buat teman kamu bisa, saya kasih nilai tinggi gitu. Gitu Bu, pancing aja begitu. Kadang-kadang materi-materi yang sederhana ini kita sudah mengajarkan begitu luar biasa, anak kurang paham. Bisa jadi itu Bu, belum terbuka critical areanya. Dengan temannya bisa jadi terbuka. Yang perlu Ibu lakukan pertama tadi Bu di kelas. Ibu masuk kelas bahagia. Masuk gelombang otak anak ke dalam gelombang
alfa, kemudian baru ibu sugesti. Ya, pembagian itu begini nak, gitu. Seperti itu Bu. Ya memang dari dasar dari SD-nya memang seperti itu Bu. Kalau kita sama-sama SMP Bu ya, kalau di komputer seperti itu. Di SD-nya dia nggak dapat pelajaran komputer sama sekali, begitu SMP dapat komputer kelas 7, pegang mouse, keyboard, dia keder Bu, gitu. Kira-kira seperti itu, matematika mungkin sama Bu. Ketika di SD-nya itu yang penting anak naik, apa ya udah cuci gudang deh naik. Begitu SMP pusing, ibu mikir nih gimana caranya bisa. Lalu itu cara pertama Bu ya, dengan mentor tadi. Yang kedua kerjasama dengan guru pelajaran lain Bu. Atau sekali ibu anak, ayo kita kantin ya nak, ya itu nggak apa-apa Bu. Ya kantin, ayo jajan, ayo. Kamu jajan apa? Jajan apa? Dihitung. Itu coba kamu hitung tambah itu berapa gitu Bu. Jadi jangan di kelas melulu Bu. Pelajaran matematika nggak apa-apa, sekali ibu ajak ke kantin. Tapi jangan ke mall sana Bu. Repot ibu nanti. Kira-kira seperti itu Bu. Atau ibu meletakkan benda-benda, ayo kita cari benda-benda ini yuk. Ada peniti di sini, ada benda itu, ayo kamu dapat peniti, kalau ditambah ini berapa jadinya? Kira-kira seperti itu Bu. Diajak bermain aja Bu. Ya, kalau beberapa metode itu nggak bisa Bu ya. Dengan mentor masih kesulitan juga. Coba ajak main, gitu Bu. Supaya materi itu tidak monoton ibu ajarkan di kelas. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bu, bagus. Mungkin masanya kayaknya sama Bu. Setiap sekolah karena di SD-nya itu dia harus naik dan tidak boleh tidak naik ya. Di SMP kok sama kan? Harus naik. Oke. Ada lagi? Silakan Bu. Kalau untuk matematika, pengalaman saya sebagai siswa, saya selalu merasa ketika saya rasa bukan masalah anak-anak sekarang ya, zaman saya pun saya merasa bahwa dalam pikiran saya itu mindset saya bahwa saya itu nggak bisa matematika. Jadi saya itu udah takut duluan kalau mau pelajaran matematika. Jadi saya takut sampai ketika SMA teman saya bilang cara bisa matematika adalah mencintai gurunya. Dan saya berusaha mencintainya Pak, akhirnya patah hati. Nikah Bu enggak? Iya, ini lanjut nih Pak. Tapi mindset itu berubah ketika saya menjadi seorang ibu dan saya mengajarkan matematika kepada anak saya. Ternyata akhirnya saya bisa, oh ini maksudnya gini. Artinya mungkin kematangan berpikir kita pada saat itu udah sampai. Yang saya pikir, yang kemudian saya ambil kesimpulan mungkin pada saat itu apa ya, betul yang guru kurang mempersiapkan muridnya untuk menangkap pelajaran mungkin seperti itu ya Pak ya. Terus ya kadang-kadang guru tidak menerangkan juga, mengerjakan sendiri jadi kita nggak tahu. Terus itu bagaimana cara merubah yang seperti saya itu, merubah mindset, oh, saya nggak bisa loh, ini kan keterusan nggak bisa matematikanya gitu. Jadi kalau saya nilainya di rapat 7 itu pasti belas kasihan Pak. Gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Bu Retno, jadi semakin segar, semakin sehat, tambah segar. Badan saya semakin ringan, tambah segar, semakin ringan. Nih bagian sini Bu. Semakin segar, semakin ringan. Tambah ringan, tambah segar, semakin segar. Bagian ini samping. Semakin ringan, semakin segar, tambah segar, tambah segar. Tambah ringan, badan saya semakin segar. Bawah mata. Semakin ringan, semakin segar, tambah segar, tambah ringan. Atur nafas, tambah segar, tambah ringan. Di bawah hidung, tambah ringan, tambah segar. Semakin sehat, tambah di ketiak sini Bu, semakin sehat, semakin segar, badan saya ringan, segar, semakin ringan, semakin segar, ini antara ini semakin segar, semakin segar, tambah segar, tambah ringan. Nah, itu namanya EFT, pernah dengar Bu? Emotional Freedom Technique. Bapak yang kecanduan rokok, supaya ngerokoknya hilang bisa dengan EFT itu. Emotional Freedom Technique. Ini titik-titik cakra Bu, yang saya tadi. Kalau disentuh, itu akan menggetarkan saraf yang lain, sehingga sugestinya masuk. Ketok aja, mulai saat ini rokok bikin mual, bikin pusing, rokok bikin pusing, bikin mual. Gitu. Rokok pahit-pahit, pahit-pahit, gitu. Gini.
Rokok pahit. Gitu. Ya. Itu bisa untuk terapi apa aja. Nanti materi FT saya kasih juga deh di Google Drive-nya. Untuk pelatihan FT mahal, Bu. Sehari itu bisa ada yang 2 juta, 1,5 juta. Cuman ketok-ketok gini doang, Bu. Ketok-ketok. Bayar 2 juta gitu. Sayang, Bu. Ya. Emotional Freedom Technique. Sekarang dikembangkan oleh Ustadz Faiz, namanya SEF. Spiritual Emotional Freedom Technique namanya. Sama dia ditambahkan S-nya, spiritual. Jadi sebelum memulai tapping itu, sama dia ke agama larinya. Saya ikhlas gitu. Biasanya ditekan bagian sini nih. Saya ikhlas, saya ridho, saya pasrahkan gitu. Baru nanti tapping. Nah itu ya. Nanti saya materi chef nanti saya berikan deh. Ya. Oke, kita lanjut materi AI, ChatGPT. Ada nggak kenal Bapak Ibu? Kenal semua ya. Manfaatkan ini dengan baik Bapak Ibu. Karena versinya sedang mengalami revolusi. Dia ChatGPT itu salah satu platform yang bisa menjadi alat bantu Bapak Ibu ketika mengalami ide buntu gitu. Pakai aja. Langkah pertama apa yang dilakukan? Bapak Ibu harus berkenalan dulu. Ya. Ketika masuk ChatGPT pertama kali, Ibu login dengan email Bapak Ibu. Itu ya pertama. Ingat email Bapak Ibu. Kemudian kenalkan Bapak Ibu sebagai apa. Ya. Nah ini, misalnya saya seorang guru SMP, gitu ya Bapak Ibu ya. Saya seorang guru SMP, saat ini saya kekurangan ide untuk materi ini. Berikan saya 5 ide. Tapi tunjukkan dulu, kenalkan dulu Ibu dengan ChatGPT supaya dia spesifik membantu Ibu. Gitu ya. Tapi jangan semuanya Bapak Ibu ya. Yang poin-poin penting Bapak Ibu aja. Nama saya ini. Gitu ya, nama boleh lah. Ya. Kalau saya masuk ke ChatGPT, ketika saya tanya, saya siapa? Kamu adalah ini. Kamu sekarang adalah ini. Seperti itu. Dia sudah mengenali saya. Nah ketika saya memberikan respon atau pertanyaan ke dia, dia akan memberikan sesuai dengan yang dia kenal ke kita. Gitu Bapak Ibu ya. Oh dia guru, berarti nanti temanya seperti ini. Harusnya seperti ini, kondisinya seperti ini. Karena database ChatGPT itu lumayan besar ya. Datanya semakin besar maka akurasi yang dia dapat semakin mantap gitu. Interaktif flat panel di sekolah dapat sumbangan kan? Ah itu aja pakai Bu, buat main game gorbol, teka-teki silang kayak main game apa kayak bagi. Itu banyak permainan-permainan di situ. Sehingga belajar itu seperti bermain gitu. Tahu-tahu udah kok habis sih Bu? Wah kayak gitu. Nah itu tandanya Bapak Ibu sudah menjadi hipnotis yang baik. Ketika Bapak Ibu ngajar 2 jam pelajaran nggak terasa, tahu-tahu habis. Nah itu berarti sudah bisa tuh. Tapi itu proses Bu ya. Bapak Ibu harus belajar terus. Enggak harus semua bisa Bapak Ibu. Yang pertama, yang ringan-ringan dulu aja Bapak Ibu, siapkan mental dulu. Lalu buat cerita yang lucu, matematika. Bisa kok Bu dibuat cerita. Minta AI, buatkan saya seorang guru matematika gitu kan. Nama saya ini, buatkan saya 3 ide pembagian cerita yang lucu. Dia ngasih kok Bu nanti. Nanti akan disesuaikan karena Ibu di awal sudah mengenalkan bahwa Ibu atas nama ini matematika, dan dia kenalin. Gitu. Kira-kira seperti itu. Napkin AI ini dia lebih ke pembuatan mind map seperti ini. Ya, lebih mind map seperti ini. Contoh misalnya kita akan mencari faktor mempengaruhi IQ rata-rata Indonesia. Itu kalau dalam bentuk teks nanti muncul. Kemudian kita pakai ini Napkin AI untuk menggenerate ini. Setelah digenerate nanti jadi seperti ini. Ini kalau dibuat paparan lebih menarik. Nah tugas Bapak Ibu nanti satu itu. Buat satu aja Bu. 1 halaman dengan Napkin AI, mind map, lalu dikumpulkan di Google Drive saya. Nanti saya ambil satu yang bagus, hadiahnya nanti minta Bu Kepsek. Ini nih buku ini. Saya nitip 2, izin Bu. Ini buku saya Bapak Ibu nih. Buku karangan saya ini.
Ya. Cuma oleh penerbitnya saya dikasih banyak kemarin. Untuk promosi saya dikasih 50 ini eksemplar buku. Jadi nggak banyak. Setiap saya kegiatan ngisi materi seperti ini, saya biasa kasih dua. Tugas Bapak Ibu adalah membuat ini Bu nih, produk. Grafik atau mind map dibuat bantuan napkin AI. Ini Bu. Nah saya praktekin sebentar ya. Masih ada waktu, Bapak-Bapak ya yang mau Jumatan. Masih ada waktu sekitar 10 menitan lah ya Bapak Ibu. Saya praktekin sedikit ya. AI dengan napkin. Dengan napkin. Kayak ChatGPT. Tapi sekali lagi Bu, ketika menggunakan AI itu bantuan AI, diperiksa dulu Bu sumber informasinya itu bagus atau tidak. Kadang di AI itu ada namanya halusinasi AI. Tidak semua informasi dari AI itu benar. Ibu cek aja misalnya sebutkan 3 karangan buku Einstein gitu, pasti dia akan ngasih 1, 2, 3 padahal ngaco. Einstein nggak pernah ngarang buku gitu. Itu perlu yang mengecek. Tapi ini kan sebagai contoh ya Bapak Ibu. Nah nanti muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa pilih yang Ibu pengen seperti apa. Nah nanti akan muncul seperti ini. Ini bisa Bapak Ibu download. Ini ya downloadnya bisa dalam bentuk PNG, SVG, PDF, dan PPT. Itu nanti yang akan dikirim. Ini yang akan Bapak Ibu kirim ke saya. Nanti saya nilai 1 buku nanti saya berikan. Udah? Dari saya cukup, mungkin Ibu izin, saya akan senang. Terima kasih Bapak Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Bapak Wahyudi, terima kasih atas pemaparannya sungguh luar biasa. Mari kita berikan tepuk aplaus buat Bapak Wahyudi MMT pada hari ini. Dengan strategi hypnoteaching dapat membuat proses belajar menyenangkan dan tidak monoton dengan memanfaatkan sugesti positif untuk membuka potensi belajar siswa secara maksimal. Ya mungkin itu tadi kesimpulan kita pada hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.30, waktunya bapak-bapak untuk sholat Jumat dan ibu-ibu untuk makan siang. Saya akhiri IHT pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.